Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safitri dengan NIM 2111102433192. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress. WordPress adalah sistem manajemen konten atau CMS yang biasa digunakan untuk membuat atau mengelola website atau blog. Nah, yang pertama kita siapkan adalah Exam. Exam ini berfungsi sebagai web server secara lokal pada komputer atau laptop kita. Kita dapat downloadnya di apcfriends.org/index.htm. Karena kita menggunakan sistem operasi Windows, maka kita klik Exam for Windows. Setelah itu proses download, teman-teman bisa pilih proses pendownloadan sesuai dengan versi laptop masing-masing. Hasilnya nanti ada di folder download. Setelah itu kita install. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita oke saja dan next sampai selesai. Proses instalasi Exam ini hanya kita klik install lalu oke. Nah, di sini kita next sampai selesai. Nah, untuk melihat folder installnya kita bisa lihat di direktori C atau D, tergantung teman-teman pilih folder yang mana. Di sini saya pilih folder D. Selanjutnya kita klik next, dan next. Nah, selanjutnya teman-teman tunggu hingga proses penginstalannya ini selesai. Nah, selanjutnya kita download WordPress. Kenapa WordPress? Karena WordPress ini adalah aplikasi CMS yang kita gunakan untuk membangun websitenya. Nah, untuk download WordPress-nya kita download di situs id.wordpress.com/download. Nah, tampilan websitenya ini akan muncul, baru kita klik unduh WordPress. Nah, setelah itu kita klik download. Tunggu aja sampai downloadnya ini selesai. Lalu kalau udah selesai, kita buka file downloadnya ini di folder download. Nah, filenya ini biasanya berbentuk RAR. Baru kita ekstrak dengan cara klik kanan. Baru kita klik extract here. Sambil menunggu ekstrak filenya, kita aktifkan dulu examnya. Kita cari di menu Start Windows, kita klik Exam Control Panel, baru kita klik MySQL dan APC-nya kita aktifkan dengan mengubah status dari stop menjadi start. Nanti kalau misal ada peringatan dari Windows Security Alert, di allow access aja. Nah, setelah itu kita cari WordPress-nya, kita copy file yang telah kita download di drive D, baru kita cari folder Exam, folder htdocs, lalu kita paste file WordPress-nya ini di folder htdocs. Nah, setelah itu untuk mengaksesnya teman-teman bisa buka web browser, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Di sini saya pakai Google Chrome. Kita ketik localhost/wordpress. Selanjutnya kita pilih bahasa. Di sini kita nggak perlu mengubah bahasanya. Lalu kita klik continue, lalu kita klik ayo. Sebelum melakukan pengisian data ini, kita isi dulu database-nya untuk menyimpan data WordPress-nya. Kita search localhost/dashboard. Udah, lalu kita klik php my admin. Nah, lalu kita klik basic data. Untuk buat database-nya di sini misal saya buat namanya itu saifa_store, baru kita klik buat. Nah, setelah itu kita kembali ke set pertama yang kita cari tadi di localhost/dashboard. Untuk basic datanya kita sesuaikan dengan basic data
yang ada tadi di PHP My Admin. Nama penggunanya ini kita ubah menjadi root, dan untuk sandi kita kosongkan aja atau hapus defaultnya, dan sisanya kita biarkan saja host basic data dan prefix tabel seperti semula. Lalu kita klik tombol kirim, lalu kita klik jalankan pemasangan. Nah, di sini akan muncul selamat datang, lalu kita isi Google Formnya. Ini ada nama pengguna, kata sandi, email. Kalau udah, kita klik install WordPress. Nah, kalau udah berhasil nanti akan muncul seperti ini. Setelah diinstal, coba kita login pada menu log masuk, kita klik, lalu muncul tampilan login, dan kita hanya perlu mengisi nama pengguna dan kata sandi, lalu kita klik log masuk. Nah, selanjutnya kita buka website WordPress kita dengan mengubah alamat URL menjadi localhost /saifa %20 store /wp admin, lalu kita klik enter. Nah, ini akan muncul tampilan dashboardnya. Inilah yang disebut dengan CMS atau Content Management System. Di sini ada beberapa menu, ada beranda, pembaruan, post, media, laman, komentar, tampilan, login, pengguna, peralatan, pengaturan, dan mempersempit menu. Nah, ini kita coba pada menu post, kita klik, lalu kita klik semua post. Di situ nanti akan muncul semua post yang ada pada tampilan WordPress kita. Lalu untuk menambahkan judul baru, di sebelah kata post itu ada menu tambah baru, kita klik aja menu tambah barunya. Nah, di situ akan muncul tampilan tambahkan judul, dan di bawah tambahkan judul itu ada isi konten yang bisa teman-teman isi. Lalu untuk mengubah seluruh tampilannya itu ada dua menu pengaturan di pojok kanan atas, itu ada post dan blog. Kita buka aja. Di menu post itu ada menu status, visibilitas, permaling, kategori, tag, gambar andalan, kutipan, dan diskusi. Nah, itu status, visibilitas, dan permalingnya kita biarkan default aja. Coba kita buka menu kategori. Nah, di kategori ini berguna untuk mengkategorikan WordPress kita, termasuk kategori apa secara default. Menu kategori ini biasanya awalnya tak berkategori atau enggak berkategori. Lalu kita bisa menambahkan kategorinya ini dengan cara tambah kategori, lalu kita isi, kita klik tambah kategori baru, dan akan muncul kategori yang baru aja kita buat, lalu kita checklist. Nah, di menu tag ini kita bisa menambahkan tag dalam website dengan cara ketik tag yang kita inginkan, lalu kita klik enter. Nah, jika ingin menambahkan tag yang lain, kita bisa melakukan cara yang sama. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan gambar dengan cara beri spasi di bawah judul konten kita, lalu kita klik tambah yang berwarna hitam, klik gambar, dan klik unggah. Nah, kalau udah selesai, kita bisa klik menu terbitkan yang ada di pojok kanan atas di sebelah pengaturan, atau teman-teman bisa klik perhatiin jauh dulu biar bisa ngelihat bagaimana tampilan konten yang udah dibuat. Kalau udah fix, kita klik menu terbitkan, kita klik lagi terbitkan. Kalau misal ada notifikasi post diterbitkan, nah kita bisa klik itu untuk menampilkan post yang sudah kita buat. Nah, ini akan muncul tampilan website kita yang udah kita atur tadi, di judul konten, gambar, dan isi kontennya. Selanjutnya kita kembali ke halaman dashboard. Teman-teman bisa klik logo WordPress-nya, lalu kita pergi ke laman,
laman ini tidak berbeda jauh dengan post. Laman ini tuh biasa berisi informasi tentang website kita seperti home, about us, contact us, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bisa pilih tema pada menu tampilan. Nah, pada menu tampilan ini banyak pilihannya ya. Coba kita atur temanya. Nah, pilihan tema ini tersedia banyak. Teman-teman bisa pilih tema yang sesuai dengan konten yang mau dibuat. Nah, pada website ini saya memilih tema Blossom Fashion karena menurut saya tema websitenya ini sesuai dengan isi konten saya. Nah, setelah kita udah dapat temanya, kita klik install. Nanti akan langsung terpasang secara otomatis. Setelah terpasang ada kolom aktifkan, di situ teman-teman klik sesuaikan. Nah, di tampilan ini kita bisa mengatur atau memperhatinjau isi atau tampilan dari web kita. Kalau udah selesai, kita bisa klik terbitkan. Nah, setelah itu kita pindah ke pengaturan menu. Di dalam pengaturan menu ini kita bisa mengatur post, kategori, atau laman di menu website kita. Nah, kalau udah selesai, kita bisa klik simpan menu. Kalau udah fix isi website yang kita buat, kita bisa menghosting atau mengaktifkan web yang kita buat agar bisa dilihat oleh orang lain atau para pembaca. Untuk mengaktifkannya, saya menggunakan web hosting yaitu pantheon.io. Kita bisa klik web pantheon.io ini di Google, lalu kita klik start for free. Nah, kita bisa sign up terlebih dahulu dan mengisi form yang tertera. Kalau udah selesai, kita klik pilih bahasa Indonesia, lalu kita centang semua kolomnya, baru kita klik sign up. Nah, lalu isi lagi formnya ini, baru kita klik create account, baru kita connect dengan Google. Kita sudah masuk pada halaman dashboard pantheon.io, lalu kita klik create a site, baru kita klik lagi create new site, baru kita pilih WordPress-nya. Nah, di sini tampilan selanjutnya itu bisa kita klik name your Pantheon site. Kita isi nama Pantheon site kita, dan di bagian region for the site kita pilih Australia, lalu continue. Nah, terus kita tunggu proses deploying WordPress-nya. Lama enggaknya ini tergantung jaringan dan kecepatan dari laptop masing-masing. Kalau udah selesai, kita klik visit your Pantheon site dashboard, lalu kita masuk pada tampilan selanjutnya dan klik visit development site. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke dalam WordPress-nya, kita pilih bahasa Indonesia dan kita klik lanjutkan. Nah, kita isi formnya, lalu kita klik install WordPress, klik log masuk, klik log masuk lagi. Nah, setelah itu proses instalasinya udah selesai. Kita akan masuk pada tampilan dashboard WordPress. Nah, di sini kita pasang dulu plugin-nya. Di sini saya menggunakan all-in-one WP Migration untuk plugin-nya. Kita pasang dua plugin-nya ini di web Pantheon dan di localhost dengan plugin yang sama, dengan cara yang sama juga. Kita klik plugin, terus kita klik unggah plugin. Lalu kita pilih file all-in-one WP Migration, kita klik open, kita klik aktifkan plugin,
kita klik install sekarang. Nah, all-in-one WP Migration-nya udah terpasang. Setelah itu kita klik all-in-one WP Migration-nya, baru kita klik lagi export. Kita klik export ke, baru klik lagi berkas, kita klik unduh localhost. Lalu kita ke web Pantheon kita klik all-in-one migration, kita klik import, baru import from, lalu kita klik berkas. Berkasnya ini kita cari file yang sudah kita ekspor di localhost, baru kita klik proses. Nah, setelah proses pengimporan, website kita sudah selesai di hosting dan website kita sudah aktif dan sudah dapat diakses. Nah, itu tadi cara pembuatan website menggunakan WordPress. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.